Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan Tias Alsandi dengan NIM 023, Dewa Ayu Sandira dengan NIM 031, dengan saya sendiri Bunga Zalia Ramadhani dengan NIM 124, Jovan Syahali dengan NIM 147, dan Hasnan Nurul dengan NIM 204. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas mengenai analisis penyelesaian kepilitan melalui perdamaian setelah adanya putusan pilot ditinjau dari hukum kepilitan Indonesia. Selanjutnya. Masuk pada bagian pendahuluan, utang merupakan masalah umum dalam perekonomian baik bagi individu maupun bagi bisnis. Kesepakatan para pihak menetapkan bahwa pembayaran utang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Debitur wajib membayar kembali utang yang dibayarkan kepada kreditur. Hubungan hukum antar keduanya timbul karena terikat oleh suatu perjanjian. Pada umumnya, masalah utang sering muncul karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan kreditur. Masalah ini tentu menimbulkan pertengkaran antara debitur ataupun kreditur tentang sesuatu yang berhak diterima dan kewajiban yang ternyata tidak bisa dipenuhi. Pada kegiatan perekonomian, sebagai negara hukum, Indonesia tentunya telah melakukan pengaturan hukum untuk menyelesaikan masalah utang tersebut, dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang penyelesaian masalah utang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pilot, yang menjelaskan mengenai pilot, yaitu situasi kondisi saat debitur tidak dapat atau tidak bisa untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang piutang kepada pihak yang ia pinjam, yaitu kreditur. Kegagalan pembayaran utang biasanya terjadi karena debitur mengalami krisis keuangan akibat penurunan usahanya. Kepilitan dapat digambarkan sebagai alat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkewajiban untuk melunasi utangnya. Adanya kepilitan membantu juga untuk mendistribusikan kekayaan debitur secara adil dan rata terhadap si kreditur. Proses kepilitan dimulai ketika petisi untuk dimulainya proses kepilitan dikirimkan ke pengadilan niaga. Pengajuan pembukaan proses kepilitan bisa dilakukan oleh debitur sendiri ataupun krediturnya. Dalam prakteknya, tidak semua pengajuan pilot diterima oleh pengadilan niaga. Tentu saja, permohonan izin pembukaan kepilitan harus didasarkan pada persyaratan di dalam UUK PKPU yang ditentukan di dalam pasal 2 ayat 1. Di situ dijelaskan hal-hal apa saja yang harus dilengkapi bila ingin melakukan permohonan pernyataan pilot, seperti adanya sedikit satu kreditur, debitur tidak membayar sedikitnya satu utang, dan utang debitur dibatasi waktu dan memungkinkan ditagih. Permohonan pilot harus mendapatkan persetujuan pengadilan apabila syarat-syarat persetujuan dipenuhi. Namun, debitur tetap mempunyai pilihan untuk menyatakan pilot dan mengajukan rencana perdamaian, terlepas dari pernyataan pilot. Untuk menghindari likuidasi, rencana perdamaian adalah kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk menyesuaikan utang debitur dengan gugatan kreditur. Ada dua macam perdamaian atau kesepakatan dalam pilot. Yang pertama, perdamaian selama proses PKPU dan perdamaian setelah pernyataan pilot. Dengan sendirinya, kepilitan debitur akan berakhir jika upaya penyelesaian dilakukan oleh debitur pilot berhasil atau sesuai dengan hal-hal yang diatur, yang akan memudahkan penyelesaian pembayaran utang kepada kreditur dan debitur. Selanjutnya. Baik, berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka muncullah permasalahan yang nantinya akan dibahas oleh kelompok kami, yakni bagaimana akibat hukum dari penjatuhan sebuah putusan kepilitan, bagaimana penyelesaian hukum apabila terdapat usaha damai setelah adanya putusan pilot jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia, dan kami juga akan membahas mengenai penyelesaian upaya perdamaian setelah adanya putusan pilot berdasarkan putusan nomor 397K garis miring PDT SUS garis miring tahun 2019 Junto nomor 1 garis miring pilot garis miring tahun 2019 garis miring Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, dan akan dianalisis pula putusan pilot berdasarkan nomor 5 garis miring pilot garis miring 2006 garis miring Pengadilan Niaga Semarang, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya. Baik, izin melanjutkan.
Mengenai akibat hukum dari penjatuhan sebuah putusan kepailitan, pailit itu sendiri adalah suatu keadaan yang mana perseorangan maupun sebuah perusahaan mengalami penurunan, sehingga terjadi hambatan untuk pembayaran utang-utang yang dimilikinya. Akibat hukumnya itu sendiri didasarkan pada Undang-Undang KPKPU, tepatnya pada pasal 21 hingga pasal 64, yang memang dinyatakan kepailitan ini sendiri adalah meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat penjatuhan putusan pernyataan pailit, maka segala sesuatu yang diperoleh itu adalah segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Menurut Prof. Zainal Asikin itu sendiri juga akibat hukum dari putusan pernyataan pailit yang utama memang meliputi seluruh kekayaan dari debiturnya. Kemudian setelah dijatuhkan dari putusan kepailitan itu sendiri, maka debitur selaku orang yang memang mengalami kepailitan, maka kehilangan haknya untuk menguasai mengenai pengurusan atau penguasaan dari harta bendanya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada akibat yuridis dari keluarnya putusan pernyataan pailit. Sebenarnya akibat dari yuridis ini memang terlihat dari bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh debitur maupun kreditur yang berkaitan. Pertama itu adanya hilangnya hak debitur untuk menguasai harta kekayaannya karena memang harta kekayaan yang dimiliki debitur nantinya akan terkena sita dan juga akan dinyatakan sebagai harta hak pilot atau bill pilot. Yang kedua, itu harta pilotnya tidak bisa digunakan untuk membayar pelunasan perikatan debitur yang muncul sesudah adanya putusan pernyataan pilot, kecuali bila membawa keuntungan bagi debitur. Yang ketiga, akibat hukumnya juga dirasakan oleh kreditor konkuren, di mana kreditor konkuren ini tidak memiliki jaminan kekayaan debitur pilot. Yang kelima, untuk suami istri atau untuk hubungan keluarga yang memang memiliki persatuan harta, tidak adanya perpisahan harta, itu nantinya apabila mengalami kepailitan akan disita bersamaan dan hartanya akan menjadi harta pilot atau gugur pilot. Kemudian mengenai pengaturan upaya perdamaian oleh debitur pilot setelah adanya putusan pernyataan pilot berdasarkan hukum kepailitan Indonesia. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa memang seorang debitur yang haknya diputus ini apabila dia mengalami kepailitan bisa mengajukan haknya juga untuk mengajukan perdamaian. Perdamaian ini akan disahkan apabila adanya kesepakatan antara debitur serta kreditur untuk berdamai. Perbedaannya dengan perdamaian yang biasanya dilakukan pada permasalahan keperdataan lainnya, perdamaian kepailitan ini ketika seorang debitur telah diputus pilot, maka dia masih bisa untuk melakukan upaya perdamaian dengan cara mengajukan rencana perdamaian. Pengajuan rencana perdamaian ini juga bisa dilakukan dengan memanggil semua kreditur yang terdaftar merujuk pada UU KPKPU dalam pasal 145 ayat 1 yang mana memang rencananya ini dilakukan paling lambat 8 hari sebelum adanya rapat mencocokkan piutang. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya mengenai peraturan, upaya perdamaian juga masih diatur dalam pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan PKPU, yaitu dijelaskan rencana perdamaian akan bisa diterima apabila telah disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang hadir, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya, kalau rencana perdamaian tersebut disetujui, maka lanjut pada tahap selanjutnya yaitu sidang pengadilan atau homologasi untuk mengesahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Baik, selanjutnya. Apabila rencana perdamaian tersebut
disetujui, maka rencana perdamaian tersebut berlaku untuk para kreditor yang tidak memiliki hak didahulukan serta kepailitan akan menjadi berakhir. Namun sebaliknya, apabila rencana perdamaian tersebut ditolak, maka rencana perdamaian tidak bisa diajukan kembali oleh debitur yang dinyatakan pailit dalam kepailitan tersebut. Adapun akibat yuridis terjadinya perdamaian, yaitu yang pertama, kepailitan akan menjadi berakhir, yang kedua, semua kreditor konkuren terkait pengesahan perdamaian, yang ketiga, kreditor separatis dan kreditor preferen tidak terikat pengesahan perdamaian, yang keempat, debitur hanya dapat mengajukan perdamaian sekali, yang kelima, perdamaian menjadi alas hak untuk garantor, yang keenam, terhadap benda-benda pihak ketiga, hak-hak kreditor masih berlaku. Yang ketujuh, waktu penundaan eksekusi atas jaminan utang berakhir. Dan kedelapan, berakhirnya action Paulina. Dan yang terakhir, bagi debitur diberlakukan rehabilitasi. Sehingga berdasarkan uraian yang sudah tadi saya sebutkan, dalam hal debitur telah dinyatakan pailit oleh suatu pengadilan niaga, debitur pailit masih dapat menempuh jalur perdamaian yang dapat diajukan sebelum dilakukannya pencocokan piutang. Upaya perdamaian setelah adanya suatu putusan pernyataan pailit diatur secara tegas dalam pasal 144 hingga pasal 177 Undang-Undang Ketenagakerjaan PKPU. Namun, jika upaya perdamaian yang ditempuh debitur pailit tidak berhasil, maka debitur tersebut tidak dapat mengajukan perdamaian kembali dalam kepailitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis kasus. Jadi yang pertama ada kasus putusan pengadilan nomor 5/Pailit/2006 Pengadilan Negeri Niaga Semarang dengan pihak yang berperkara yaitu Enggar Tri Sutarno selaku pemohon 1, Heru Setiawan selaku pemohon 2, dan Sivi Tumbuh Mandiri selaku termohon. Jadi dalam kasus ini permasalahannya yaitu mengenai hutang piutang sehingga menimbulkan wan prestasi dan kerugian terhadap pemohon 1 dan 2. Penyelesaiannya yaitu telah dilakukan pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit. Kesepakatan perdamaian untuk perkara tersebut juga melibatkan pihak ketiga selaku kreditor separatis yaitu PT BNI Persero Tbk Kantor Wilayah Semarang dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Semarang. Adapun akibat hukum yang timbul akibat perdamaian pada putusan pernyataan pailit dalam kasus ini yaitu seperti debitur yang secara hukum dinyatakan pailit kehilangan kemampuan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, dan semua perjanjian debitur yang dikeluarkan setelah pernyataan pailit diberhentikan masih dapat dilunasi dari kekayaan debitur. Kasus yang kedua yaitu putusan nomor 397K/PDT-Sus/2009 Junto nomor 1/Pailit/2009 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Di kasus dalam kepailitan ini, pihak-pihak yang berperkara yaitu PT Intersem Pasago Jaya selaku pemohon terhadap PT Iglas Persero selaku termohon dan PT AKR Korporindo Tbk selaku kreditor. Penyelesaiannya yaitu pada proses pengajuan dan proses pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Iglas Persero telah memenuhi beberapa syarat yang ditentukan menurut UU nomor 37 tahun 2004. Dijelaskan bahwa rencana perdamaian disetujui oleh lebih dari 2/3 dari jumlah seluruh piutang dari kreditor konkuren. Sebab itu, rencana perdamaian dapat untuk disahkan atau homologasi. Setelah terjadinya perdamaian antara debitur dan para kreditor, maka kepailitan berakhir dan keputusan diterimanya perdamaian mengikat untuk seluruh kreditor konkuren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun yang terakhir yaitu kesimpulannya, kelompok kami menyimpulkan berdasarkan pemaparan tadi yaitu penjatuhan putusan pernyataan pailit pada debitur oleh pengadilan niaga menimbulkan berbagai akibat hukum seperti hilangnya hak debitur pailit untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Kemudian ada harta pailit tidak bisa dipergunakan pembayar pelunasan perikatan debitur yang muncul sudah adanya keputusan pernyataan pailit kecuali bila membawa keuntungan bagi debitur. Kemudian ada kreditor konkurren yang tidak memiliki jaminan kebendaan ikut merasakan dampak putusan. Adapun berikut gugurnya sita jaminan maupun sita eksekutorial yang berhubungan dengan kekayaan debitur pailit. Suami atau istri yang memiliki ikatan perkawinan dalam persatuan harta dengan debitur pailit dapat dikenakan sita kepailitan dan harta kekayaan tersebut otomatis menjadi harta pailit.
Adapun yang kedua, yaitu debitor pilot, masih dapat menempuh jalur perdamaian yang dapat diajukan sebelum dilakukannya pencocokan piutang. Upaya perdamaian setelah adanya putusan pernyataan pilot tadi diatur secara tegas dalam pasal 144 hingga 177 UUK PKPU. Namun jika upaya perdamaian yang ditempuh debitor pilot tidak berhasil, maka debitor pilot tidak dapat mengajukan perdamaian kembali dalam kepilitannya. Next. Adapun saran yang diberikan berdasarkan uraian di atas, menurut kelompok kami adalah agar penyelesaian masalah ketidakmampuan bayar debitor harus dilakukan dengan cermat. Mengingat setiap hubungan bisnis, terutama yang menyangkut pemberian modal, utang piutang, memiliki resiko yang cukup besar. Undang-undang dapat membantu penyelesaian melalui cara perdamaian ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang, di samping pengajuan kepilitan. Oleh karena itu, para pelaku sebaiknya lebih mengutamakan upaya perdamaian maupun penundaan kewajiban pembayaran utang agar mendapatkan hasil win-win solution. Ya, baik. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.